bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme, sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan, fungsi melindungi, berarti pertahanan. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lu ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di masjid-masjid, di majelis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin, udah kira jelas gak? Lu generasi milenial bengong aja loh. Ayo saya mau tanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT, saudara, introspeksi diri. Kacau tidak? Kacau tidak? Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik, betul? Betul? Wah, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri, saudara. Nuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Betul? Betul? Giliran nangkep Habib cepet, giliran bunuh askar cepet banget loh. Nah, kalau demikian bahwa tujuan dari negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh klan Habib Balwi itu adalah mengancam keberadaan, mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian rekomendasi dari saya adalah satu, pulangkan klan Habib Balwi ke Tarim Hadramaut, atau kalau tidak dipulangkan ya dihabisi. Di dalam sambutan beliau menjelaskan tentang pertahanan nasional dan tujuan nasional. Mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Presiden Prabowo, kemudian nanti kita akan membincangkan, mengkaitkannya dengan kejahatan-kejahatan klan Habib Balwi. Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024 menjadi suatu bahan pelajaran bagi kita bahwa masalah pertahanan ini adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berkali-kali di berbagai tempat, di berbagai acara, terus-menerus saya ingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa kita telah merancang suatu negara di mana rancangan negara tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan dalam undang-undang dasar tersebut, dalam pembukaan tersebut jelas-jelas dicanangkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan tujuan nasional ini yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional yang pertama.
Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, bapak-bapak pendiri bangsa, mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan fisik terhadap imperialisme, sudah dari sejak awal menentukan dan menyampaikan bahwa fungsi negara yang pertama adalah fungsi perlindungan, fungsi melindungi, berarti pertahanan. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan itikat baik. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa melindungi hanya dengan tulisan-tulisan. Kita tidak bisa melindungi dengan teori. Melindungi adalah dengan kekuatan. Kalau sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Saudara-saudara sekalian, kita diajarkan tiap hari, tiap malam, melalui televisi, melalui berita, negara-negara yang begitu makmur, begitu kuat, begitu kaya, diinvasi, diganggu, diduduki, dibom, dihancurkan seluruh rumah pemukiman, semua sekolah, semua fasilitas, semua pembangkit listrik, semua kehidupan, sarana kehidupan dihancurkan. Dan tentu Pak Prabowo beserta kabinet serta elit-elit pemerintahan, elit-elit negara memiliki informasi mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh klan Habib Ba'alwi. Setidaknya KRT Fakih sudah menyerahkan dokumen bercover merah yang memuat kejahatan-kejahatan klan Habib Ba'alwi ditinjau dari segi hukum yang diserahkan kepada Jenderal Dudung. Nah, apa yang dilakukan oleh klan Habib Ba'alwi itu merupakan ancaman yang fatal dan tidak dapat ditolerir terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Mereka melakukan pengubahan sejarah, Ba'alwisasi, Yamanisasi sejarah, pemalsuan identitas makam, pembangunan makam-makam palsu, kemudian klaim atas wilayah Indonesia, atas kemerdekaan Indonesia, atas elemen-elemen kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian juga mereka menyebarkan doktrin-doktrin dan hurufat, doktrin-doktrin sesat yang untuk membangun fanatisme terhadap klan Habib Ba'alwi. Klan Habib Ba'alwi juga melakukan provokasi, agitasi, persekusi, pemerasan, dawir ya bahasanya. Kemudian pendudukan, pengambil alihan properti, dan masih banyak lagi lainnya ya, data-datanya itu ada. Nah, kalau
demikian bahwa tujuan dari negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu adalah mengancam keberadaan, mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu sudah masuk di dalam isu pertahanan nasional, kedaulatan negara, kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Dan tentu Presiden Prabowo beserta Lemhanas, kemudian para TNI, Polri, serta khususnya Dewan Pertahanan Nasional lebih fasih di dalam berbicara menyangkut pengetahuan mengenai pertahanan nasional. Jadi datanya ada, tersedia open source, datanya open source, bisa dikumpulkan sendiri, kemudian dianalisis sendiri. Beberapa analisis sudah dituliskan di website pwils.net atau RMINU Banten juga, bahwa apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu merupakan copy paste dari bagaimana Israel menjajah Palestina, serta bagaimana upaya penjajahan Irak terhadap Kuwait pada beberapa dekade yang silam. Nah, karena yang lebih fasih, tentunya lebih fasih, memiliki informasi yang lebih lengkap, lebih luas, yang tidak open source, Dewan Pertahanan Nasional, TNI, Polri, kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto tentu sudah memiliki itu, memiliki tools dan informasi-informasi yang semacam itu. Tidak perlu lebih panjang lagi saya jelaskan mengenai hal itu di video ini. Nah, kemudian rekomendasi dari saya adalah satu, pulangkan klan Habib Alwi ke Tarim Hadramaut. Atau kalau tidak dipulangkan, ya dihabisi saja. Dan kalau mau dihabisi saja, itu tidak perlu takut dengan sorotan dunia internasional terhadap isu HAM. Dan dari internal umat Islam sendiri seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya itu di keadaan saat ini itu tidak akan ikut bersuara apabila pemerintah mengambil kebijakan untuk memulangkan klan Habib Alwi ke Tarim Hadramaut atau menghabisi klan Habib Alwi. Mereka nggak akan ikut bersuara, memprotes atau kontra. Kalaupun kontra, ya diajak diskusi aja, diundang. Kasih tahu ini datanya, ini datanya, ini yang mereka lakukan, kemudian hubungannya dengan pertahanan dan keamanan nasional begini, gitu. Kemudian silakan dianalisis sendiri atau mari kita berdialektika di dalam analisis-analisis tersebut. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah blacklist Habib-Habib yang hilir mudik dari Tarim Hadramaut ke Indonesia, itu di blacklist semua. Menurut informasi yang saya peroleh dari bank nasab palsu bahwa Habib Umar bin Hafiz itu sudah di blacklist di Arab Saudi. Jadi jika Indonesia memblacklist Umar bin Hafiz itu bukan sesuatu yang baru, karena Arab Saudi telah melakukan itu. Dan ya, memang stunting merupakan isu yang urgent bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan saya juga pernah ngobrol dengan seorang yang berkecimpung di dunia itu. Persentasenya kalau tidak salah ya 15-20% dari generasi muda kita itu mengalami stunting, dan itu merupakan angka yang mengkhawatirkan. Dan makan gratis bergizi dari dari pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya dia untuk mengatasi permasalahan stunting atau permasalahan gizi generasi muda kita. Iya, stunting itu merupakan isu yang urgent, tetapi kejahatan-kejahatan klan Habib Alwi ini juga tidak kalah urgentnya, Pak Prabowo. Bahkan menurut saya
urusan klan Habib Alwi ini jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk diatasi. Tapi kalau tidak segera diatasi, itu bisa jadi bisa jadi penyakit yang kemudian karena dibiarkan akhirnya membuat komplikasi masalah yang berlarut-larut dan kompleks. Jadi daripada berlarut-larut dan kompleks yang membuat kehidupan berbangsa dan negara kita itu tidak stabil, kemudian terancam eksistensinya, lebih baik diselesaikan secara cepat, sesegera mungkin. Tentu mengenai hal ini yang lebih paham petanya geopolitik internasional serta faktor-faktor lain adalah Pak Prabowo dan tim ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar mengenai hal tersebut, tapi saya hanya mengungkapkan aspirasi saya bahwa klan Habib Alwi itu mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dan bahwa tujuan atau fungsi negara yang pertama, sebagaimana Pak Prabowo jelaskan tadi, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Dan klan Habib Alwi telah melakukan ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia dalam derajat yang fatal dan tidak lagi dapat ditoleransi.